Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Gian Dayarsyad, kelas 9E absen 18. Di sini saya ingin menceritakan tentang COVID-19 atau bisa disebut dengan Corona. Saat ini dunia digegerkan oleh wabah virus Corona atau COVID-19. Tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah kebijakan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Kebijakan utamanya adalah memprioritaskan kesehatan dan keselamatan rakyat, bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah. UNESCO menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 mengancam 570.356.660 rupiah pelajar dari pendidikan prasekolah dasar hingga menengah atas dan 86.034.287 pelajar dari pendidikan tinggi di seluruh dunia. Seperti kebijakan yang diambil berbagai negara yang terdampak penyakit COVID-19, Indonesia meliburkan seluruh aktivitas pendidikan. Hal tersebut membuat pemerintah dan lembaga terkait menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik dengan belajar mengajar jarak jauh atau belajar online atau belajar dari rumah dengan pendampingan orang tua. Penerapan kebijakan belajar mengajar jarak jauh dari rumah atau belajar online nampaknya tidak menjadi masalah bagi sebagian perguruan tinggi yang sudah memiliki sistem akademik berbasis daring. Menjadi masalah bagi sebagai perguruan tinggi lain yang tidak memiliki sistem tersebut. Di level pendidikan dasar, menengah, dan atas, secara teknis proses pembelajaran jarak jauh juga banyak mengalami kendala. Peserta didik dari keluarga yang tidak memiliki akses internet atau bahkan tidak memiliki handphone akan ketinggalan pembelajaran ketika tugas belajar disampaikan melalui aplikasi WhatsApp yang lainnya. Menyikapi kondisi seperti itu, pihak sekolah seenggaknya memberikan kebijakan, misalnya dengan memberikan tugas dalam bentuk kerja kertas. Selain itu, dampak lain dirasakan oleh peserta didik dari belajar dari rumah adalah beban pelajaran terlalu banyak. Pada saat yang sama, peserta didik dituntut untuk dapat mencermati dan mempelajari materi pelajaran sendiri dengan cepat. Kalaupun diberikan ruang bertanya kepada guru melalui pesan aplikasi WhatsApp, itu dirasakan tidak cukup waktu. Dan yang paling mudah diamati oleh orang tua peserta didik. Belajar mengajar dari rumah juga membuat peserta didik menjadi gampang bosan karena tidak bisa berinteraksi langsung dengan guru dan teman-temannya. Karena itu, dengan belajar dari rumah, orang tua dituntut untuk memaksimalkan perannya dalam mendampingi putra-putrinya, terutama jika mereka masih usia prasekolah dasar dan sekolah dasar, karena di usianya sifat mereka unik, energik dan aktif, manja dan egoisentris atau kekakuan tinggi. Disinilah orang tua seenggaknya dapat menyelami karakter putra-putrinya, sehingga pendampingan proses pembelajaran dari rumah berlangsung dengan baik dan menyenangkan. Pembelajaran di rumah memungkinkan sebagian orang tua stres dalam mendampingi anak apabila kurang memahami karakter anak. Orang tua merasa bahwa anak susah diatur, maunya main saja, malas belajar. Selain menghadapi perilaku anak dalam mendampingi belajar di rumah, orang tua juga dituntut dapat menjelaskan banyak hal terkait dengan materi pelajaran. Sementara tidak semua orang tua siap untuk itu. Belum lagi jika anaknya banyak dan orang tua harus bekerja untuk mencari nafkah, orang tua menjadi lebih pusing. Tak jarang ditemukan orang tua memberikan pendampingan belajar kepada putra-putrinya dengan cara keras, mengancam, memaksakan kehendak,
atau bahkan dengan memukul jika anak tidak menurut. Jika hal ini terjadi setiap hari, maka ini akan menjadi momok bagi anak. Dalam belajar, meskipun tujuan orang tua baik supaya anak disiplin dan pandai, pola asuh yang demikian akan membentuk anak menjadi penakut, pemalu, pendiam, gemar melanggar aturan, pendendam, dan kurang memiliki inisiatif. Oleh sebab itu, orang tua harus berhati-hati dalam melakukan pendekatan selama mendampingi anak belajar di rumah. Orang tua seyogianya dapat memperlakukan anak dengan kasih sayang, sabar, menerima anak apa adanya, tidak menghakimi, tidak memaksakan kehendak, memberikan kebebasan dan menghargai, serta toleransi putra-putrinya. Dengan demikian, tidak akan ditemui momok pendidikan yang menakutkan. Sebaliknya akan tercipta suasana belajar yang menyenangkan selama belajar di rumah. Sekian dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.